Salam sejahtera untuk kita semua, orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir karena Yesus bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, hari ini jumpa lagi bersama saya, Pendeta Benimbado STH. Saya akan memberikan satu perenungan firman Tuhan yang sangat luar biasa dan tentunya memberkati kita semua. Dan tema hari ini yang kita bahas adalah menjadi orang Kristen yang kuat. Puji Tuhan, kaum pria sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur kami ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan dalam pertemuan kali ini kami akan membahas tentang menjadi orang Kristen yang kuat. Tolong hamba-Mu berikan hikmat, kemampuan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Bagi pria-pria sekalian, bapak-bapak sekalian yang mendengar siaran ini, kiranya mereka semua diberkati. Terima kasih Bapak, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Dan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi pembacaan kita di dalam Amsal pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk Bapak, pria-pria sekalian. Ayat 10 mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kali ini di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Puji Tuhan, saya akan berikan tema yaitu menjadi orang Kristen yang kuat. Sekali lagi saya tegaskan, tema kita kali ini kita bahas tentang menjadi orang Kristen yang kuat. Kata kuat di sini biasanya orang memberikan pengertian bahwa dia punya badan yang besar, dia kekar, punya otot yang kuat sekali. Iya, dia punya kemampuan mungkin berkelahi yang hebat sekali. Iya. Ada yang kuat lagi secara finansial, dia punya harta yang banyak. Wah, dipikir itu kuat sekali. Punya jabatan, wah itu suatu kekuatan itu. Ya, dia punya kemampuan yang hebat. Ya, dan itu ya orang tersebut berpikir bahwa itu adalah satu kekuatan bagi dirinya sendiri. Nah, kita akan membahas kali ini ya berbeda dengan pandangan dunia, pandangan ya awam yang tadi sudah saya sampaikan tadi, bahwa menjadi orang Kristen yang kuat ya adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan.
Puji Tuhan, dalam pembacaan ini dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini menggambarkan atau memberikan kita penjelasan, memberikan kita satu pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah menjadi perlindungan kita. Ya, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 diberkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya. Jadi nama Tuhan ini nama yang mana sih? Ya, siapa nama ini? Nama ini siapa sebenarnya? Ya, saya mau kasih tahu, nama itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia adalah pribadi yang luar biasa, yang memberikan kita perlindungan, memberikan kita keamanan, memberikan kita proteksi ilahi yang sangat luar biasa. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi persoalan hidup, bahkan sekarang ini ya, yang lagi viral ya, satu virus yang sangat menakutkan sekali, ya, yang menggoncang seluruh dunia, menggoncang berapa negara, sudah ratusan negara, mulai dari Wuhan ke Korea, kemudian ke Italia, ke Amerika, dan kita juga melihat sendiri, tahu sendiri, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, beberapa provinsi di Indonesia, bahkan sampai di Papua, ya Papua Barat, provinsi Papua, dan sampai di kota Jayapura banyak yang meninggal, bahkan banyak yang diisolasi, banyak di karantina. Ya, ini sangat menggoncang iman kita, ya, menakutkan sekali. Ya, tapi saya mau kasih tahu kepada bapak-bapak sekalian, kaum pria sekalian, bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Allah tempat perlindungan kita. Kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membahas berikutnya, ya, bagaimana menjadi orang Kristen yang kuat. Poin yang pertama adalah berjalan dalam nama Tuhan dan berlindung di dalam namanya. Seperti di dalam ayat yang ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, banyak orang-orang di dunia ini menjadikan, ya, suatu objek menjadi Tuhan, gunung menjadi Tuhan, ya, patung menjadi Tuhan, ya, kekayaan bisa menjadi Tuhan, uang bisa menjadi Tuhan, ya, jabatan bisa menjadi Tuhan, ya. Kalau saya mau kasih tahu kepada kita semua, itu pendapat yang sangat keliru, ya. Sebenarnya, ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, yaitu Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Ya, Dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, darahnya tercurah di atas kayu salib dengan tujuan untuk membebaskan kita dari dosa, menebus kita dari dosa, seluruh pelanggaran kita. Jadi saya mau kasih tahu kepada kita semua, mari kita percaya nama ini. Ya. Mari kita percaya nama ini, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama itulah kita orang percaya mendapat perlindungan dari Tuhan. Poin yang kedua, menjadi orang Kristen yang kuat, yaitu selalu hidup di dalam kerendahan hati. Ya, banyak sekarang ini orang menjadi tinggi hati. Karena apa? Dia orang kaya. Dia punya kekayaan, dia punya mobil, dia punya uang yang banyak, perusahaan, industri. Ya, dia punya popularitas. Ya, dia punya pengaruh yang besar, baik di pemerintahan, baik di, ya, organisasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan merasa diri hebat, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Orang lain itu tidak ada apa-apanya. Saya boleh, ya, saya dan saya. Ya. Banyak orang yang egois. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang egois itu dibenci oleh Tuhan. Ya. Orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa diri tinggi hati, ya, atau saya bisa kasih satu kata yang namanya sombong. Ya. Merasa diri mampu tanpa Tuhan juga saya bisa. Itu sombong.
Ya, tanpa orang lain juga saya bisa, tanpa Tuhan juga saya bisa. Saya punya semuanya. Saya bekerja, ya, saya punya kekayaan, ya, saya bisa menghidupkan hidup saya sendiri dan keluarga. Tanpa Tuhan saya bisa, tanpa orang lain saya bisa. Saya mau kasih tahu, ya, itu adalah ciri-ciri orang yang tinggi hati, adalah orang-orang yang sombong. Ya, saya mau kasih tahu, berkat yang Tuhan berikan itu, ya, kita pakai secara baik untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita juga jangan lupa orang lain. Ya, tangan kita terbuka memberi untuk orang lain, karena itu sikap orang Kristen. Ya, penuh dengan kasih. Dia beriman kepada Kristus, berarti dia juga melakukan sesuatu. Ya, beriman itu harus bertindak, berbagi kasih, menolong orang lain. Ya, orang-orang yang memerlukan pertolongan, ya, kita juga bantu. Ya, dan saya kasih tahu kepada kita semua, ya, apa yang kita lakukan kebaikan kepada orang lain itu bagian dari kita sudah beriman kepada Kristus, dan kita mendapat berkat-berkat dari Tuhan, mendapat mahkota kehidupan. Ya, jadi kita selalu dalam kerendahan hati. Ya, kita selalu dalam kerendahan hati, kita tidak boleh tinggi hati, dan kita merasa bahwa hidup ini adalah dari Tuhan, dan hidup ini kita juga berikan untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan. Hal yang berikut, ya, menjadi orang Kristen yang kuat, poin yang berikut adalah tetap semangat menghadapi segala yang terjadi. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14, ya, sangat luar biasa. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Ya, semangat ini, ya, tentunya yang pertama itu berasal dari Tuhan. Ya, berasal dari Roh Kudus, memberikan kita semangat, kekuatan, ya, memberikan kita semangat yang baru, ya, memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjalani hidup ini. Yang pertama dari Tuhan, ya. Yang kedua, ya, itu dari diri kita sendiri, ya. Kita harus menguatkan diri kita sendiri dengan apa? Kita baca firman, kita memuji Tuhan, kita beribadah, ya, kita berkata, Tuhan, ya, saya mau bangkit. Ya, saya tidak boleh khawatir karena Tuhan bersama dengan saya. Itu bagian dari kata-kata semangat untuk diri sendiri. Ya, saya harus bangkit, saya harus kuat. Ya, saya harus kuat menjalani hidup yang begitu sulit. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah semangat itu dari orang lain. Orang lain itu bisa, ya, contoh dari keluarga, bisa dari istri atau bisa dari suami, atau bisa dari anak-anak atau keluarga atau family atau kerabat atau tetangga kan? Ya, orang-orang, ya, di sekitar kita kan. Ya, kita juga butuh orang lain untuk menyemangati kita karena ada bagian-bagiannya. Mungkin kita, ya, tidak mengerti atau mungkin kita tidak tahu. Ya, kita butuh orang lain karena kita adalah manusia sosial yang membutuhkan orang lain nasihatnya, ya, membutuhkan orang lain memberikan kita nasihat, memberikan kita, ya, pertolongan juga. Ya, karena Tuhan kasih kelebihan-kelebihan, ya, untuk orang lain untuk menolong kita. Ya, jadi kita harus memberikan semangat, ya. Dan semangat ini pertama dari Tuhan, yang kedua dari diri sendiri, yang ketiga itu dari orang lain. Ya, jadi menghadapi situasi yang sulit, ya, yang sekarang ini lagi heboh COVID-19, ya, kita harus semangat, tidak boleh pikiran, ya, tidak boleh, kita harus semangat. Ya, dan semangat ini, ya, yang pertama dari Tuhan. Ya, dari firman Tuhan yang kita baca, puji-pujian, nyanyian rohani. Yang kedua, kita harus menyemangati diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, semangat juga diberikan dari orang lain untuk kita. Ya, jadi menghadapi tantangan hidup, menghadapi persoalan, ya, menghadapi banyak tantangan, ya, kita tetap berserah kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa melewati masa-masa yang sukar. Ya, melewati masa-masa yang sulit, dan kita bisa melakukan itu, kita bisa melewati itu karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Puji Tuhan, ada 3 bagian yang saya sudah sampaikan kepada kaum pria sekalian, bagaimana menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya yang kuat. Ya, yang pertama, berjalan dalam nama Tuhan dan berlindung dalam namanya di dalam ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua, selalu hidup dalam kerendahan hati di ayat yang ke-12. Kemudian bagian yang terakhir, tetap semangat menghadapi segala yang terjadi. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-14. Saya percaya firman Tuhan hari ini
memberkati kita semua. Dan bagian-bagian yang saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, pria-pria sekalian, pasti memberkati bapak-bapak sekalian. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca, kami sudah merenungkan sebagian dari firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami sudah mendengarnya, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami, menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak persoalan. Bahkan kami sedang menghadapi COVID-19, virus corona yang begitu mencekam. Tapi kami percaya bahwa orang-orang percaya selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Berkati pemerintah, berkati tenaga medis yang bekerja begitu luar biasa, TNI, Polri, bahkan lembaga-lembaga yang terkait yang membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, jagai keluarga mereka, jagai pribadi mereka semua. Terkhusus buat orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan selalu dilindungi. Ini doa dan sembahyang kami, dan kami sudah naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.